Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah kita bisa bersua walaupun hanya lewat suara. Baik saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang dibahagiakan Allah, yang diangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membahas yang lain, kita akan ke pembahasan yang baru tentang perjalanan atau ujian manusia. Ujian manusia itu sama seperti halnya anak SD mau ke SMP, anak SMP mau ke SMA, dan seterusnya. Ujian manusia itu adalah sesuatu yang memang diberikan oleh Allah untuk Allah tahu apakah dia lulus menghadapi ujian tersebut atau tidak. Sebelum dikasih ujian, Allah memberikan kehidupan kita sebagaimana kita mampu. Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Seperti misalkan anak-anak SD, dia diberi pelajaran yang awal tentang membaca, tentang berhitung, tentang sesuatu yang ringan-ringan yang memang kapasitasnya buat anak SD. Nah, setelah dia punya cita-cita untuk masuk SMP, tentunya anak-anak SD itu harus melewati ujian agar supaya dia bisa lulus di SMP. Apalagi kalau dia punya SMP yang favorit yang dia mau. Artinya anak tersebut akan betul-betul belajar untuk mendapatkan SMP yang favorit. Sedangkan SMP yang favorit itu mempunyai acuan penilaian yang lebih tinggi daripada biasanya. Seperti manusia juga, seperti kita semuanya. Kita diberikan suatu masalah, diberikan suatu kebahagiaan, diberikan suatu kenikmatan, diberikan suatu perjalanan. Itu sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya beli mobil, kita mampunya beli rumah, Allah berikan. Silakan berikan mobil, rumah, jabatan, atau keharmonisan, atau macam-macam bisnisnya yang lancar, maju, atau tentang hidupnya yang tidak baik juga, misalnya hidupnya yang tanpa tangan, atau dia bagaimana gitu ya. Nah, semua itu Allah berikan, Allah kasih semua itu sesuai dengan kapasitasnya kita, dan Allah tidak akan Allah tidak akan memberikan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Jadi segala sesuatu yang kita berikan hari ini, berikan hari-hari kemarin itu sebenarnya sesuai dengan kita. Kita harus menerimanya dan kita harus mempelajarinya. Seperti anak-anak SD, dia juga harus menerima perjuangan untuk mengenal huruf A, huruf B, huruf C, untuk berhitung juga itu kan. Berarti dia harus belajar, harus mengenal semuanya dengan kapasitas kemampuan dia. Harus terus tekun, dia paham. Kalau dia paham huruf-huruf kan artinya dia akan bisa membaca. Sama seperti kita harus paham, harus belajar terus apa yang Allah berikan kepada kita tentang kehidupan ini. Kita harus terus belajar, harus kita pahami, biar nanti pas Allah ngasih ujian di akhir, karena kita mau naik tingkat, itu kita bisa melewatinya dengan baik.
kita bisa mengisi semua persoalan-persoalan yang Allah berikan dengan nilai yang Allah mau. Nanti kita mendapatkan nilai 100 dan kita bahagia. Nah, jadi jelas sekali gitu. Kalau kita pelajaran SD tetapi kita mikirnya udah SMP, itu kan berarti berat. Itu kan berarti melawan kodrat. Seolah-olah ujian kita berat banget gitu. Karena kita apa-apa udah merasa gimana gitu. Nah, sekarang persoalan manusia juga. Pas kita lagi harmonis-harmonisnya dikasih pelajaran-pelajaran yang enjoy, yang kita nikmat, kita bisa mendapatkannya. Tiba-tiba Allah uji, kok ujiannya berat sekali gitu. Kita nggak bisa ngisi apa yang pertanyaan-pertanyaan Allah berikan. Allah ngasih ujian, kita nggak bisa mengisinya. Artinya di dalam ujian itu kok kayaknya susah, berat banget. Aduh, nggak bisa, gimana nih, kenapa ya kok nggak bisa gitu. Padahal kok di luar kemarin ya. Ternyata kita sendiri waktu kita belajar tuh kita nggak paham, nggak mengerti, dan nggak mencari ilmunya. Pas dikasih ujian jadi merasa berat karena kita nggak paham. Kita dikasih kekayaan, kita sombong. Kita dikasih jabatan, kita sombong. Kita nggak paham bahwa kita dikasih jabatan itu berarti kita dikasih amanah. Kita dikasih kekayaan juga berarti kita dikasih amanah. Artinya harus dipergunakan dengan hal-hal yang memang harus sesuai yang Allah berikan, yang Allah mau. Jadi kalau pas Allah mengujinya kita udah siap untuk mengisi segala persoalannya yang Allah uji, untuk kita naik level, di kehidupan yang lebih baik, lebih favorit. Kalau SMP kita seneng kan favorit, makanya kalau anak-anak SD dia bakal senang menghadapi ujian karena dia tahu di depannya ada SMP yang akan dia tuju. Tetapi kalau kita sebagai manusia, kalau kita tidak menyadarinya, pas dikasih ujian tuh aduh berat banget kayak nggak bisa ngisi, bingung, nangis, stres. Kenapa? Karena memang kita nggak siap aja. Sehari-hari yang kita alami, kebahagiaan yang kita alami, jabatan yang kita alami, keharmonisan yang kita alami itu tidak paham. Harusnya kita paham. Jadi ada suatu keseimbangan. Kalau kita punya rezeki banyak ya diimbangi dengan kita berbagi. Kalau kita punya jabatan yang tinggi diimbangi kita dengan penuh amanah. Kalau kita punya pasangan yang baik diimbangi kita dengan baik sama sesama yang lainnya. Suami kan punya orang tua, kita baik sama orang tuanya, kita baik sama adik-adiknya. Atau suami punya istri, kita baik sama mertua, sama saudara, ya diimbangi. Dan kita harus pahami itu. Kita harus bersih hati dalam sebenarnya simpel, cuma kadang-kadang kita lupa. Siapapun kita lupa. Saya juga lupa kadang-kadang. Tapi di sini kita hanya menyadarkan aja, saling menyadarkan, saling berbagi, saling sharing. Hayu gitu untuk naik ke tingkat SMP atau kita ke tingkat SMA yang favorit. Ya, kita harus siap. Jadi kalau kita siap, kita enjoy, kita belajar terus dengan
ilmu-ilmu kehidupan ini. Ya nanti pas kita ujian, aduh santai banget, kita tinggal ngisi-ngisi yang memang nanti kita akan lulus itu. Kita mendapatkan SMP yang favorit atau SMA yang favorit. Artinya kita akan mendapatkan hidup jauh lebih enak, hidup jauh lebih nyaman, hidup jauh lebih bahagia. Karena kita bisa mengisi-ngisi ujian itu, karena kita mampu melewati ujian itu. Itu mungkin segitu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.